informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Dalam dialog interaktif Hai Bali Kengken, kami akan sharing seputar topik menyambut Buleleng Fashion Festival 2024. Bersama 3 narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Bapak Igede Agus Wiswadiat Mika, selaku Kepala Bidang Perindustrian Disdak Prinkop UKM Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Swastiastu Pak Kabid. Om Swastiastu. Nggih, sehat Bapak? Astengkara sehat. Astengkara. Di samping Pak Kabid Perindustrian, kita bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Bapak Agus Widya Suputra SEMAP. Selamat pagi Swastiastu Pak Kabid. Selamat pagi, Swastiastu. Rahajang semang pada para pendengar Radio Pro 1 RRI Singaraja. Semoga berbahagia selalu. Baik, sehat juga Bapak? Sehat, Astengkara. Luar biasa. Tidak kalah sehatnya kita juga bersama founder Buleleng Fashion Festival Bapak Gede Yudi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, luar biasa Bapak ya telah meluangkan waktunya hadir di Pro 1 dan juga nanti sharing Pak ya bersama pendengar terkait menyambut Buleleng Fashion Festival 2024. Sebelum ke topik, mungkin apa yang menginspirasi begitu Bapak? Menginspirasi event ini awalnya karena saya juga berkecimpung di fashion design. Bisa dikatakan berkecimpung udah ada sekian tahun ya, kurang lebih ada 15 tahun. Jadi saya lebih banyak berkarya itu di Jakarta awalnya. Begitu saya lebih banyak berkarya di Bali, dan saya juga survei beberapa hasil karya tenun dari para pengrajin yang ada di Buleleng. Saya melihat kayaknya nih karya-karya dari para pengrajin khususnya tenun yang ada di Buleleng perlu nih kita expose lagi. Perlu kita promosikan lagi. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin dari Pemkab di Buleleng memang sudah sering melakukan kegiatan ya ataupun event-event yang tujuannya juga untuk mempromosikan dari karya pengrajin dari pengrajin yang ada di Buleleng. Dan yang kedua, karena saya juga banyak bergerak di bidang fashion design, tadinya mengajak juga teman-teman ataupun adik-adik yang punya potensi ataupun memang berkarya di fashion design, kayaknya mereka ini harus diberikan wadah khusus nih untuk menampilkan karya-karya mereka. Nah dari sinilah saya memiliki ataupun terinspirasi. Kayaknya harus dibikinkan suatu event yang memang khusus untuk menampilkan karya fashion designer, khususnya yang desainer Buleleng, dan juga memberikan tempat UMKM khususnya di pengrajin tenun untuk mempromosikan produk mereka. Jadi event ini adalah event pengembangan industri kreatif yang berbasis budaya, begitu. Yang berbasis budaya. Benar. Dari seluruh pengrajin yang ada di Buleleng itu nanti terlibat ya Pak? Ya, ini makanya kami di sini sangat dibantu sekali oleh dinas Disperindak ya.
banyak yang mendapatkan data-data dari UMKM yang ada di Buleleng khususnya, kayak memang bisa dilibatkan untuk diberikan tempat untuk mempromosikan produk mereka. Ya, dari sisi apa Bapak melirik ataupun melihat para pengrajin tenun yang ada di Buleleng itu mempunyai ketertarikan? Kalau saya, karena memang saya juga membuat karya itu lebih sering menggunakan wastra Bali sebagai putra daerah Buleleng, saya melihat tenun endek Buleleng memiliki ciri khas tersendiri. Dari proses pengerjaannya, begitu juga dari segi kualitasnya. Nah, di sini kayaknya memang harus lebih diekspos lagi, walaupun memang sebelumnya udah sering diekspos. Mudah-mudahan melalui event ini bisa membantu lebih terekspos lagi produk kerajinan tenunan Buleleng. Oke, ini baru pertama kali menyambut Buleleng Fashion Festivalnya atau bagaimana Pak? Ya, kalau event ini tahun di 2024 ini merupakan event perdana. Event perdana, oke, iya. Ini kapan diselenggarakan? Kalau event ini kami akan selenggarakan di tanggal 6-7 Juli dan event pre-eventnya ataupun event promonya kita adakan di tanggal 30 Juni di Taman Kota. Itu nanti penampilannya seperti apa? Diisi oleh pengisi acara dari sudut mana saja? Nah, kalau untuk ataupun yang terlibat dari event ini, khususnya yang berhubungan dengan fashion designer, selain kita menampilkan karya desainer dari Buleleng, kita juga menampilkan karya-karya desainer di luar dari Buleleng, dari Kota Denpasar, ada yang dari Gianyar, Tabanan, dan ada beberapa dari kabupaten yang lain. Selain itu juga kita melibatkan ataupun menampilkan karya-karya fashion designer di luar dari Bali, yang ada dari Surabaya, Jakarta, Malang. Untuk saat ini ya. Ya. Oke, berarti banyak nanti yang terlibat Pak. Ya. Dan di luar dari fashion designer, kita juga menampilkan tokoh-tokoh yang bisa dikatakan sudah memiliki nama yang dari Buleleng. Misalnya tokoh seniman tuh Mbak Ayu Laksmi tampil, terus juga ada beberapa selebgram yang berasal dari Buleleng kita tampilkan. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Dan semoga nanti eventnya berjalan dengan lancar ya, sesuai harapan begitu Pak ya. Iya. Bagaimana dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, Pak Kabid Pak Gede Agus dulu ya, untuk memaparkan ataupun menyampaikan terkait kita akan menyambut yang namanya Buleleng Fashion Festival 2024. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kami sudah kenal dengan Beli Gede Yudi, jadi saya sebutnya Beli Gede Yudi. Jadi karena memang Beli Gede ini kakak kelas saya dari SMA kemarin, sudah bersama dari sekian tahun yang lalu, dan juga portofolionya luar biasa kalau menurut saya. Jadi mungkin bisa disampaikan nanti Beli desainnya seperti apa, dan yang paling penting concernnya. Jadi sudah dalam sekian tahun ini Beli Gede Yudi sudah menunjukkan bahwa tenun ikat Buleleng itu bisa dirubah menjadi sebuah produk yang luar biasa, meskipun tidak terlalu mewah, tidak terlalu disesuaikan dengan kondisi, tapi hasilnya benar-benar glamor kalau menurut saya. Jadi tapi memang subjektifnya ya. Tapi kalau saya pribadi saya suka dengan garis-garisnya simple, tapi memang tidak bisa dibuat dengan teknik yang biasa, karena saya yakin pasti ada sesuatu di belakang itu yang mungkin nanti jadi bisa diceritakan sedikit nih CV-nya. Nah, jadi karena seperti itu pertimbangannya kami juga bekerja sama dalam beberapa event, termasuk juga event waktu di Kenten waktu di Denpasar, di Dekranasda provinsi. Waktu itu karya Beli Yudi juga luar biasa diapresiasi, termasuk di GWK kemarin ya. Di GWK kemarin juga diapresiasi luar biasa. Nah, karena di Dekranasda bagus, hanya waktu itu Bu Gubernur mintanya tampilkan lagi di GWK gitu. Akhirnya tampil di GWK. Nah, dari hal seperti itu jadi pada saat sekian bulan yang lalu Beli Gede Yudi sempat mampir ke kantor, sempat sampaikan bahwa Gus, kalau bikin acara gini gimana gitu. Pada saat sampaikan fashion show-nya ya mungkin biasa gitu. Tapi pada saat disampaikan acara-acara di belakang itu yang mendukung acara fashionnya, rasanya itu belum pernah dilakukan di Buleleng gitu. Nah, dari sana coba kita gali lagi, diskusi lagi, ternyata kok
rasanya visible sekali gitu. Karena visible dari kami itu sebenarnya bisa menarik banyak kerumunan, bisa menarik banyak antusiasme masyarakat, dan juga bisa memberikan sesuatu bagi UMKM kami. Karena kalau kita bicara UMKM, bicaranya juga pasti dengan keramaian, dengan hiruk pikuk seperti itu nih. Jadi ya kami ya kenapa tidak begitu. Berarti siap mendukung begitu iya, ya. siap begitu. Dengan kondisi seperti itu ya coba beli nanti coba kerjasama dengan teman-teman di pariwisata gitu. Karena bicaranya kalau bicara Napia dan fashion, kita juga bicaranya masalah industri kreatif nih. Kalau industri kreatif nih ada bagian di pariwisata yang bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak begitu. Ya, mungkin dari kami begitu. UMKM yang mengarah ke industri kreatif ini banyak juga di Buleleng Bapak ya. Oke, silakan Pak Kabit. Baik, jadi kita pertama sangat menyambut baik dulu kegiatan yang sangat luar biasa ini dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Bliudi yang selaku founder event Buleleng Fashion Festival ini yang perdana dilakukan, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan terus menjadi event-event selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda mungkin di tiap tahunnya. Ini perdana, tahun depan mungkin ada yang kedua dan sebagainya. Apalagi beliau ini adalah seorang fashion designer yang memang sudah malang melintang ya di ibu kota juga, dan kami juga sudah mengenal beliau cukup lama. Dan dari sisi kami Dinas Pariwisata sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini, karena memang salah satu tugas tupoksi kami di Dinas Pariwisata itu adalah penyelenggaraan sebuah event, di mana penyelenggaraan sebuah event ini bisa menjadi sebuah daya tarik bagi para pengunjung, bagi wisatawan. Walaupun tidak wisatawan secara arti luas, tapi kita juga bisa mengetrack orang lokal, bahkan juga bagi para pelakunya. Karena di sini ada dua sisi yang keterkaitan dengan Dinas Pariwisata, yaitu yang pertama penyelenggaraan event yang menjadi sebuah tupoksi kami juga di Dinas Pariwisata. Yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi kreatif, karena memang di Kemenparekraf RI sudah sekarang sudah ada embel-embel ekonomi kreatifnya di Dinas Pariwisata. Sehingga ini sangat menyambung sekali kalau memang nanti dari Dinas Perdagangan itu adalah UMKM tenun, pengrajin tenun. Kita di ekonomi kreatif, salah satu subsektor ekonomi kreatif itu adalah fashion. Fashion yang nanti dari UMKM itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi value added terhadap sebuah produk, itu yang menjadi namanya industri kreatif. Sehingga ini sangat nyambung sekali, dan kita antusias untuk menyambut Buleleng Fashion Festival ini, dan kami juga siap support mendukung dari sisi tenaga, pikiran dan lainnya. Kita sudah siap itu. Oke, tentu saja mendukung seluruh UMKM yang ada begitu ya, agar mampu dikenal luas dan bersaing di pasaran begitu ya. Mas Tungkara seperti itu kan harapan kita. Buleleng bisa menjadi barometer lah untuk fashion di Bali. Terutama salah satu tadi produknya tenun ya, sudah tenun, dilirik oleh founder kita ini. Wah, luar biasa. Sudah kemana-mana ya ilmunya ya Pak Astungkara. Sebenarnya kalau saya masa kecil, saya lahir di Buleleng, sampai SMA, kuliah di Denpasar. Begitu di Denpasar, saya hijrah ke Jakarta di situ ya. Jadi dari situlah banyak yang bisa dikatakan kesempatan ataupun peluang berkarya di Jakarta, dan bisa dikatakan dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa sharing ke teman-teman ataupun adik-adik yang ada di Singaraja berhubungan dengan di fashion design. Gitu. Banyak juga desainer yang ada di Buleleng yang setidaknya pemula mungkin dari generasi muda serta yang senior atau yang sebenarnya kalau di Buleleng potensinya bagus ya. Apalagi di Buleleng ada beberapa sekolah dan juga kampus yang memang ada jurusan yang memberikan ilmu ataupun jurusannya di tata busana. Nah itu digali lagi diberikan ruang untuk hal itu. Benar. Karena dari pemberian materi ataupun juga diberikan wadah seperti ini, secara tidak langsung akan memberikan ini juga peluang untuk usaha ya, baik itu industri kreatif ataupun juga home industry nantinya. Itu
Berarti peluang usaha untuk industri kreatif dan home industry ini menjanjikan kalau Menjanjikan. menurut Pak Yudi Iya. Buleleng. Benar. Oke. Luar biasa ya event ini, nanti semoga rame ya Fashion Astaga. Festivalnya ini ya. Iya. Banyak menarik wisatawan ataupun pengunjung Pengunjung, lokal begitu Astungkara, ya. iya, benar. Banyak juga nih pembelinya nih. Itu harapannya. Iya, memang itu kayaknya goalnya ya Pak Iya. Yudi. Oke. Jadi tujuan event juga kan salah satunya mensosialisasikan gaya hidup, Iya, ya, betul, lifestyle betul. seperti itu, seperti apa namanya busana, seperti kan itu bisa tidak hanya untuk men-attract wisatawan aja, tapi Iya. mengedukasi masyarakat Buleleng juga. Oh ternyata di Buleleng itu ada seperti ini. Iya, Ternyata iya. fashion desainernya banyak, orang-orang kreatifnya banyak, gitu. Dan ya sedikit tidaknya bisa mengangkat nama Buleleng lah nanti ke Betul. depan. Berarti yang jelas bisa bersaing di kancah internasional juga Astungkara. nanti ya. Ya, Astungkara Setelah itu. event ini, setidaknya ya tenun dari Buleleng itu memang layak untuk ditampilkan di Benar. nasional maupun internasional begitu. Ya, Pak Yudi. Ya, karena saya melihat dari teman-teman di Jakarta khususnya, yang mereka kadang-kadang wastra Bali itu menjadi daya tarik buat teman-teman desainer di Jakarta itu untuk dijadikan sebuah karya. Wastra Ya, Bali. wastra Bali. Yang ada bling-blingnya itu ya, Pak Gus? Wastra Bali itu salah satunya endek. Oh iya, Ha-ha. oke. Nah makanya kalau saya pribadi, wastra Bali khususnya di Buleleng memiliki ciri khas tersendiri dari proses pengerjaannya dan juga kerapatannya ya dari tenunan itu sendiri, beda dengan kabupaten yang lain. Apalagi proses pengerjaan itu ada menggunakan pewarna alam. Iya. Kalau yang di Buleleng ya. Oke. Jadi memang beda. Berarti punya perbedaan tersendiri memakai pewarna alam gitu. Iya. Mungkin dari hasil pantauan dan juga hasil ngebolangnya Pak Yudi gitu ya Iya. Kemana-mana Iya. hingga hijrah ke Jakarta. Mungkin ada tenun-tenun lain yang tidak menggunakan pewarna alam itu Pak, atau bagaimana? Kalau kadang kan di luar dari tenun yang tidak menggunakan pewarna alam, mereka menggunakan pewarna kimia. Jadi mungkin kalau dari prosesnya itu misalnya begitu tenunan-tenunan ini mungkin dicuci jadi warnanya jadi luntur. Oke. Kalau dengan alam itu kan akan beda ya. Jadi satu kerapatan dari tenunan itu sendiri beda, terus halus dan kasarnya tuh ininya tuh beda. Kalau memang kalau di Buleleng itu beda. Karena apalagi kalau saya lihat di tenunan Buleleng itu berapa kali saya menggunakan tenunan Buleleng itu secara kasat mata tuh memang terlihat beda dibandingkan dari tenunan yang lain. Iya, gitu. iya. Wah, ya, tapi memang banyak juga Pak ya peminat endek Buleleng itu ya, Iya. khususnya bagi masyarakat Buleleng. Oke, silakan Pak Kabit, ada tambahan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Benar sekali memang kalau di Buleleng itu produk tenunnya berbeda, Mbak. Jadi kalau di daerah lain mungkin kerapatannya beda aja karena sisirnya berbeda. Ya, Jadi ada sisirnya beda. teknik-teknik, ada jumlah sisir itu mempengaruhi bagaimana kerapatan dari kain itu. Terus juga benangnya juga berbeda ukurannya seperti itu. Jadi di Buleleng itu masih fanatik menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya bagus begitu. Jadi produknya juga kalau dibilang mahal ya pasti lebih mahal lah, karena kan ada harga, ada kualitas. Iya. Ya, betul. Jadi kalau warna juga kemarin juga sempat ada bacaan dari teman-teman di UMKM, kalau Buleleng bikin tenun tenun dengan warna alam itu yang dibuat satu acara khusus, wah kenapa tidak? Oke lah, tapi sekarang Mas Beli Yudinya sudah datang dengan konsepnya dan memasukkan sedikit bagian dari warna alam ke sana. Wah, saya pikir juga semakin match ya, semakin nyambung antara apa yang dipikirkan oleh UMKM, terus apa yang kami pikirkan dan dilaksanakan juga oleh Beli Gede Yudi begitu. Oke. Ya, mungkin dari saya. Dari PMK Buleleng sendiri berbangga nih punya Pak tentu. Gede Yudi gitu ya. Benar-benar. Astungkara. Ya. Yang pastinya event ini semoga berkelanjutan. Om Soha. Seperti itu ya Pak Kabit. Ya, benar-benar. Kita sebenarnya kalau memang event tematik itu kita harapkan memang ada season-season berikutnya, tidak hanya sekali tapi berikut-berikutnya, karena dengan adanya konsistensi seperti itu menunjukkan bahwa Buleleng konsisten dalam memajukan industri kreatif di bidang fashion. Jadi seperti itu. Oke, iya. Silakan pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda beratensi di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya di 0811 3999 790
Dan Anda bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Ini sepertinya sudah ada yang memberikan dukungan sepenuh hati gitu ya. Melalui channel YouTube kami ada Tutsat Semangat dan Maju Terus RRI Singaraja. Ada di EL Tower Fashion Festival pasti rame luar biasa. Ada Mang Agus, semoga lancar dan meriah acara Buleleng Fashion Festival 2024. Gede Delix, event lifestyle pasti jos. Ada juga Dalmon, event seperti ini harus berkelanjutan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Ini memang harus ada session berikutnya. Dan pasti ada penampilan yang berbeda nantinya gitu ya. Nggak mentok seperti itu saja Pak Yudi. Jadi biar masyarakat nggak bosen. Benar. Oke, tapi kalau yang di bulan Juli nanti kira-kira apa saja sih yang akan ditampilkan gitu Pak Yudi? Kalau yang akan ditampilkan pastinya itu ada fashion show dan kita akan tampilan-tampilan dari seniman Buleleng khususnya supaya lebih menarik lagi. Termasuk juga ada selain seniman tari ataupun seniman musik ya. Kita akan kolaborasikan menjadi satu kesatuan pertunjukan yang menarik. Nah, selain itu juga kami akan menampilkan tokoh-tokoh yang berasal dari Buleleng, baik itu seniman, selebgram, mungkin ada juga yang pengusaha mungkin akan kita tampilkan dalam bentuk fashion show, gitu. Dan perlu juga kami informasikan bahwasanya event ini sudah kami presentasikan ke Kemenparekraf dan juga ke Kementerian Perdagangan, termasuk juga ke Perindustrian. Dan bersyukurnya dari Kemenparekraf, Kementerian Perdagangan, mereka sangat mensupport event ini, gitu. Dan berharap memang event ini bisa menjadi event yang berkelanjutan setiap tahunnya, gitu, Mbak. Oke, ada dukungan lagi nih dari ACIR. Semoga eventnya sukses gitu ya. Baik, silakan pendengar, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WhatsApp Pro 1 di 081139999790 atau Anda bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada ketiga narasumber, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan, udah siap belum? Iya, sekarang. Iya elah, pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja. Tahu nih, kayak orang tua aja. Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru deh kalian kebakaran jenggot kan? Oh no. batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar, Museum Sunda Kecil, sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846, dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng.
Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik menyambut Buleleng Fashion Festival 2024 bersama narasumber Bapak IGD Agus Wiswa Diatmika selaku Kabid Perindustrian Disdak Prinkop UKM Kabupaten Buleleng. Ada Pak Agus Widya Suputra SEMAP selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bapak Gede Yudi selaku founder Buleleng Fashion Festival. Tadi sambil menunggu atensi kita akan ngobrol dikit gitu ya. Wah, ternyata ini suhu ya. Ampun suhu gitu jadinya saya. Luar biasa. Sebelum terjun ke dunia desainer begitu Pak Yudi. Luar biasa ini ilmunya ternyata suhu ini. Gimana Pak Yudi? Kalau dulu masa masih sekolah, saya dulu di Singaraja, saya lebih banyak juga berkecimpung di vokal ya. Jadi masa-masa SMP SMA sering ikut lomba bintang radio dulu di RRI sini. RRI di Simak. Benar. Udah gitu begitu kuliah di Denpasar masih tetap dengan aktivitas ya festival ya, nyanyi gitu. Sampai pernah dulu berapa kali mewakili Bali ke nasional di bintang radio dan televisi ya di masa itu. Jadi ketahuan tuanya. Ketahuan tuanya ya. Nah, setelah dari ke nasional ada tawaran dari TVRI Bali. Jadi ditarik sebagai presenter di sana. Waduh. Jadi cukup lama ya. Jadi kurang lebih ada 5 tahun lah di TVRI Bali sampai dimutasi ke TVRI nasional dulu. Wah, luar biasa. Ini senior saya ternyata. Enggak lah. Banyak ilmu ya Pak Yudi, ya bukan dibilang ilmu ya, ada pengalaman lah sedikit. Ada pengalaman, ya. Tapi memang pengalaman itu yang lebih banyak mengadopsi beberapa ilmu-ilmu lain gitu ya Pak ya. Oke, berharga sekali Pak. Sampai akhirnya berkecimpung di fashion design. Gitu ya. Kenapa tertarik ke fashion design? Karena di Jakarta saya melihat mencoba berbagai peluang ya, karena kan di situ memang harus kita berarti pintar baca peluang ini. Pak Kabid mungkin kedua Kabid besok hijrah ke Jakarta baca peluangnya jadi fashion design. Ini kan patut diketok tularkan, patut juga diadopsi gitu kan. Ya, jadi dulu kalau di Jakarta mungkin ilmu saya yang dulu semasa masih ada di Singaraja, kalau di sini kan sampai sekarang masih terkenal dengan tari kreasi ya. Ya masa itu saya juga udah ikut-ikutan lomba tari kreasi. Jadi meng-create terus mengkoordinir para penari, dan di Jakarta pun akhirnya saya memiliki manajemen yang berhubungan dengan penari latar ya. Kalau di Jakarta tuh udah dijadikan profesi ya. Jadi seorang penari latar. Dari situlah gimana penari-penari ini karena mereka tampil di TV harus berpenampilan yang looknya harus bagus. Salah satunya adalah di desain. Mulailah di situ saya mendesain. Dari desain baju-baju untuk para dancer ini teman-teman artis suka. Tapi sebelumnya memang sudah punya dasar ya Pak ya? Ya karena memang atau mungkin ikut pelatihan sekolah lagi di Jakarta gitu ya? Ya dari situ mencoba untuk menggali potensi di desain. Kita coba, teman-teman artis juga ingin bisa dikatakan mau dong disupport gitu ya. Gitu. Jadi dari teman-teman artis, dari satu artis ke teman artis yang lainnya. Nah di situ kayaknya saya udah harus saatnya deh harus fokus di sini gitu, di fashion design ini gitu. Luar biasa. Sampai sekarang Astungkare ya Pak ya. Menjadi apa bisa dikatakan? Iya tahulah selain peluang juga goalnya itu. Iya benar. Baik, sepertinya sudah berdering di 24644. Mohon izin ya kita menyapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah ini desainer yang luar biasa. Betul. Kalau ini pakar hukum ini yang berbicara. Ini suhu ini ilmu hukum. Terima kasih dengan Ibu Ayu Sundari. Oh Ayu Sundari, Ayun. Ayu. Jangan di CN ya Pak ya. Ini saya begini. Seingat saya pernah saya ikut di dalam seminar di pemerintahan daerah mengenai rancangan Perda tentang UMKM. Saya pernah ikut. Di sana saya pernah mengusulkan UMKM itu dasarnya dari segi yuridis, kemudian yaitu filosofis dan sosiologis. Nah, berbicara masalah exhibition ini yang Bapak lakukan, apakah ada kaitannya dengan itu? Di mana letak kaitannya? Sehingga promosi yang Bapak lakukan jadi ada peluang seperti tadi Bapak katakan tadi saya dengar
apakah di sini ada kaitannya dengan itu sehingga betul-betul Buleleng ini sudah mendapat perhatian sampai dengan yaitu di tingkat daerah, tingkat nasional. Apalagi nanti dilaksanakan di taman kota yang betul-betul kita harapkan bisa melihat bagaimana kiprah mereka. Sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Niki. Pertanyaannya Pak Narde, sebentar sebelum ditanggapi mungkin ada penelpon lain atau pendengar lain yang ingin beratensi ataupun berkomentar terkait topik menyambut Buleleng Fashion Festival 2024. Sembari menantikan atensi pendengar, Pak Kabid monggo untuk dijawab. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari pertanyaan tadi ada satu hal yang mungkin yang terkaitnya mungkin dari sisi filosofisnya, karena memang kalau kita berbicara tenun ikat kita bicara budaya, jadi kita bicara hal-hal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu juga masih dipegang teguh oleh UMKM kami yang ada di Buleleng, salah satunya di Desa Kaliangat nih ya. Jadi kalau di Desa Kaliangat ini kenapa juga ada tenun di sana, karena memang biasanya kalau tenun itu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki budaya yang cukup tinggi, misalnya di Klungkung gitu kan. Di Klungkung ini zaman kerajaan yang juga menjadi pusat pemerintahan waktu itu di Bali. Di Kaliangat juga kalau tidak salah ada Napeda nih keturunan raja di Bali yang hijrah ke Desa Kaliangat dan dikembangkan di sana acara kantin misalnya. Dan juga rasanya sebagian besar juga daerah juga mengembangkan produk-produk tenun juga based on kondisi yang seperti itu. Jadi kalau kita bicara filosofis ya budaya Buleleng, kalau kita lihat juga kental sekali dengan bahan-bahan pendukung fashion show-nya. Mungkin bukan fashion show-nya, tapi bahan-bahan yang mendukung fashion show. Misalnya seperti tadi disampaikan tenun, perak juga di Buleleng juga luar biasa. Namun di Beratan nih peraknya bahkan lebih tinggi kualitasnya dari teman-teman kita di daerah lain begitu. Dan kalau sekarang mungkin Napeda nih pengrajinnya tidak sebaik yang dulu, tapi kalau dicari ada kan. Jadi kalau kita bicara filosofis, kita bicara Napeda nih, kita bicara hal-hal yang memang ada sampai sekarang di UMKM kita yang ada di Buleleng. Apalagi ini kan bicaranya produk-produk Napeda nih, produk-produk yang memang dikembangkan dari sekian waktu yang lalu yang berbeda, mungkin pengemasannya, mungkin bagaimana acara itu dieksekusi, terus juga acara-acara Napeda nama-namanya mungkin. Ya mungkin kalau memang seperti itu saran saya mungkin ke Beli Gede Yudi diselipkan mungkin Beli ada istilah-istilah yang lebih menonjolkan Napeda nih Bulelengnya kan. Mungkin tidak serta-merta hanya dengan Napeda dengan istilah fashion show atau apa atau misalnya atau bisa diselipkan tenun ikat napi gitu misalnya Mas Tuli atau apa seperti itu kan ya seperti ini. Jadi ada bagian-bagian Buleleng yang ditampilkan di sana kan. Baik. Sebelum disambung ke Pak Yudi, kita terima kembali penelpon ya Pak ya. Selamat pagi. Halo. Loh, ha. Aduh, Pak Madi Ribek. Pak Madi Ribek ini pagi-pagi bikin senyum salam sapa aja 3S ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Madi? Swastiastu. Bapak narasumber, Bapak Sire nih ke? Yang mana mau ditanyakan ke semuanya? Tadi yang dengar nyambat Desa Kaliangat. Oh, ya. Dengan Pak Kabid. Ampura Bapak nih. Yang tahun 50-an sering mondar-mandir ke Kaliangat nih. Ada Paleman, tapi tempo hari sekarang berapa kesana kok itu dihilangkan kan? Berarti kan nilai sejarah daripada pura itu hilang. Banyak Pak, bukan di sana saja orang yang merasa wah ini perlu ya ampun apa nih, apalagi UMKM saya ini tidak usaha gini gitu Pak ya, saya anak sebut 70-an tinggal medar dan nganti yang kiriman panggung Pak. Suksesmu Bapak nih, maksudnya jangan sampai apa yang ada dulu merupakan ciri khas budaya dihilangkan. Itu yang saya khawatirkan. Apalagi saya sudah tidak bisa kemana-mana. Waktu Menteri Sosial datang, saya kan disuruh datang oleh Pak Putu, tapi Odalan nggak bisa saya.
meninggalkan ide Betara, nggak bisa. Aman ke Komandan, ayo Bapak narasumbernya. Terima kasih. Om Santi, Santi. Om Santi Om. Nggih, matur suksemen niki Pak Madi Ribe. Bagaimana Pak Kabit? Sebelum ditanggapi ataupun dijawab, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Waduh, ini senior juga ini. Iya. Pakar. Silakan Pak Narte. Pakar akar rumput. Oke, silakan Ya, Bapak. Bu Ayu Suwarto. Suwarto ya, salah saya. Oke, silakan Pak Narte. Ini Biar- juga bikin senyum pagi-pagi ya. Iya, orang namanya fashion show, Iya. fashion show senyum dia. Fashion show Senyumlah senyum, betul. sebelum senyum kena pajak. Tapi memang ini sedari awal Pak Yudi seorang desainer senyum terus ini. Iya, Tidak kalah desainer. senyumnya dengan Pak Kabit ini. Desainer Bali, Bu Leleng nggak kalah itu. Coba betul. sebutkan siapa desainer Beleleng mengalahkan Bali, Indonesia. Ini perlu disampaikan kepada anak muda. Jengahlah Bu Leleng. Desainernya itu apa namanya, sarananya, kemana saja sudah terbang, jam terbangnya. Nah, ini nanti kalau fashion show bukan langsung, MC-nya harus ada ilustrasi, menyampaikan, mengenalkan, sehingga anak muda itu tidak mencari jurusan akuntansi, manajemen, dari pegawai bank, don, tapi jurusan desainer dia. Sehingga apa yang ada di Buleleng bisa dikaji, diselidiki, diangkat lagi menjadi bermanfaat baik pariwisata maupun dijual. Nah, saya berpendapat kalau fashion show ini adalah menggabungkan dengan UMKM, saya setuju. Tiap desa itu pasti punya ikon dan budaya pakaian ya, kalau bilang apa itu ciri khas ya. Saya sering ikuti PKB dulu, masih kenceng bayune, ya ini PKB ngekoh sek padat ya, mungkin nonton di TV aja jadinya. Itu ada deng Buleleng beda dengan deng tempat lain. Wih, saya kagum, saya di rumah menanak ngaben medeng jog ding itu kepotek jegek-jegek. Anak jog metaksu dia. Nah, bagaimana itu malah di rumah ada buat yang untuk di kepalanya itu buat sendiri dia, tidak beli. Kemudian saya ingat itu dari rumahnya Tegal pegawai Pemda, lelunakan apa tuh yang di kepala itu. Wih, sanggul lelunakan tuh kok anggun sekali. Kalah sana cewek Solo sana. Nah, itu ditampilkan, dan bila perlu ada festival di mana, apa Indonesia, Jakarta, Buleleng wakili, kalau udah di Bali wakili Bali, Buleleng wakili Bulelengnya untuk tampil dan bertingkat nasional. Jadi saya kira itu mungkin usul saya, mungkin juga apakah film Jayaprana ini yang sudah digarap, yang sudah berapa bioskop diputar, mungkin ada peninggalan sejarah pakaian, apakah betul-betul ada, apa mitos pakaian Jayaprana dengan Layon Sari, dengan kainnya apa. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau seluruh desa diundang menampilkan, pasti dia ingin menunjukkan
apa namanya, yang dia miliki ciri khas desanya masing-masing. Sekian, terima kasih Om Santiago. Iya, terima kasih Pak Narte Ariante atas atensinya. Memang benar yang dikatakan Pak Narte, desainer Buleleng ini tidak kalah dengan desainer-desainer lain. Silakan ditanggapi Pak Kabit. Ya. Tadi belum nyambung ya. Tadi ada sambungannya untuk tanggapan kepada Pak Narde. Tadi Pak Kabit sudah menyampaikan. Mungkin Pak Yudi ada yang ingin ditambahkan? Kalau yang dari saya apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu benar sekali ya. Kalau dalam event ini pastinya kita ada kesinambungan untuk menampilkan produk dari UMKM yang ada di Buleleng khususnya. Karena dari pameran dari UMKM ini juga tidak terlepas dari nilai filosofi yang kita tampilkan, terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwasanya di Desa Kaliangat itu memang dari dulunya memiliki sejarah pembuatan tenunan itu memang dari dulu sudah ada, dan di sini dengan melalui event ini mungkin akan lebih juga mengangkat ataupun menggeliatkan kembali yang tadinya masih redup-redup, sekarang lebih biar bergeliat lagi. Memang tidak, kita dalam pembuatan event ini tidak terlepas dari nilai filosofi yang ada di Buleleng khususnya. Monggo Pak Kabit untuk ditanggapi. Ya, menanggapi statement dari Pak Riba mungkin pertama yang terkait jangan sampai menghapus budaya ya. Betul. Jadi kemarin saya mendapat insight yang bagus sekali sebenarnya. Sebenarnya dunia pariwisata ini ada dua sisi seperti mata pisau ya. Jadi yang positifnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang sisi negatifnya, pariwisata ini adalah sebuah tambang sebenarnya. Kalau di Kalimantan itu tambangnya tambang nikel, tambang timah dan sebagainya. Tapi kalau pariwisata ini adalah menambang kebudayaan. Kebudayaan kita bisa lama-lama tergerus. Sehingga dengan sebuah pelaksanaan event-event atau kegiatan-kegiatan yang semacam ini, mungkin event lain juga ada, itu sebenarnya ingin menampilkan budaya yang kita miliki itu sebenarnya itu tidak akan punah, itu tidak akan tergerus zaman, sehingga kita mendukung sekali terhadap semua kegiatan-kegiatan atau event ini dalam rangka bagaimana kita ingin sekaligus memperkenalkan adalah mempertahankan warisan budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita sebelumnya. Karena kalau ini terus ditampilkan secara kontinu, secara konsisten, mau tidak mau yang sudah senior pasti akan menurunkan ilmunya ke anak-anaknya. Kemudian sama seperti tenun kan tak mungkin ibu-ibu tua terus yang akan nenun kan, pasti akan diwariskan juga ke anak muda. Ini sebenarnya yang pengen kita edukasi bahwasanya agar tidak pariwisata itu bisa menggerus budaya yang sudah kita miliki. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Riba. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada katanya hilang ya, Paleman. Oh. Iya. Kemudian nyambung juga dengan Pak Narte, bagus sekali sarannya, di mana desa-desa yang memiliki keunikan fashion atau keunikan wasternya bisa diundang juga, karena kita juga punya Baliage juga Bli. Mungkin Bli sudah lebih paham terkait itu, bagaimana tata pakaiannya, kemudian ciri khasnya seperti apa, karena itu sangat luar biasa menarik minat orang. Oh ternyata kayak gini loh orangnya pakaian seperti ini, pakai tutup kepala seperti apa. Mungkin itu bisa nanti kalau memang masih ada waktu itu bisa digali lagi. Bagus sekali sarannya Pak Narte niki, biar mengundang juga desa-desa untuk menampilkan warisan budaya terkait dengan pakaian. Oke. Ya, ada tambahan Pak Yudi? Saya sedikit menambahkan dari Pak Agus Widya. Dan terima kasih banget nih Pak Narte ya atas masukannya. Memang benar sekali dengan melalui event ini, jadi generasi muda yang ada di Buleleng khususnya memang menekuni ataupun belajar di sekolah tata busana. Jadi mereka nantinya setelah lulus mereka bisa berkarya ataupun membuka usaha, karena melalui event ini akan memberikan peluang untuk mempromosikan produknya ataupun karyanya. Jangan sampai nanti, karena saya lihat sendiri banyak sekali adik-adik yang begitu SMK ataupun kuliah dia lulus jurusan tata busana, begitu lulus mereka malah
keluar jalur. Tapi dengan melalui event inilah mereka akan lulus, mereka buka usaha, dan melalui event ini mereka bisa mempromosikan produknya. Nah, terus yang kedua, sangat setuju banget ya disampaikan oleh Pak Narte tadi berhubungan dengan pakaian ataupun yang ada di setiap daerah ya. Itu memang memiliki nilai filosofi ataupun menjadi ciri khas yang ada di desa tersebut. Dan ini memang dengan event ini bukan hanya pameran ataupun hanya penampilan dari karya-karya desainer. Di sini juga event ini ada memberikan edukasi. Edukasi di sini juga nanti akan menyampaikan kedepannya akan berkembang lagi. Bagaimana sih proses dari pembuatan tenun itu sendiri? Nanti di sini pun di pameran kita akan tampilkan ya. Jadi orang yang mungkin awam, bagaimana sih proses pengerjaan tenun itu di situ akan kita tampilkan. Terus yang kedua nanti kita rencana akan memberikan workshop bagaimana sih pengolahan dari bahan limbah menjadi produk fashion. Jadi di sini bukan semata-mata hanya pameran ataupun penampilan karya desainer. Di sini juga ada edukasinya, begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Eka di Gajah Mada. Mau bertanya apakah event fashion show desainernya khusus kain tenun saja atau mungkin selain kain tenun bisa yang lain, misalnya rajutan manual. Karena banyak juga di Buleleng pengrajut yang bisa menghasilkan hasil karya tangan yang bisa ditampilkan seperti tas, baju, taplak meja, topi dan yang lain-lain. Maaf, mungkin rajutan tangan apa bisa ikut berpartisipasi untuk event tersebut? Ya, ini penelpon terakhir ya karena waktu yang sangat terbatas. Jadi sebelum dijawab apa yang ditanyakan Ibu Eka, selamat pagi. Di bulan Oktober Denpasar. Cakep. Orang Bu Lurah, Pak Lurah naik Mercy. Cakep. Papa Dimas. Narasumber dan Ibu penyiar. Mudah-mudah hatinya cerah, secerah pagi hari ini. Amin. Astungkare. Terima kasih Papa Dimas. Support apa yang ingin diberikan ini? Mungkin supportnya sama dengan teman-teman yang sudah masuk tadi ya. Mudah-mudahan budaya-budaya Bali Buleleng ini tidak sampai pudar, agar diteruskan sebagai untuk generasi-generasi terus selanjutnya. Karena Bali Buleleng ini punya sejuta budaya ya. Maka itu kalau bisa itu agar bisa menjadi ya banyak yang menjadi kalau yang diakui dunia itulah. Ya, itu betul apa yang kalau misalnya Jayaprana itu waktu itu Bapak Dimas masih kecil itu. Biar ada adiknya ya katakanlah siapa yang disampaikan tadi itu ada bajunya sehingga anak-anak itu mengetahui Jayaprana itu. Dan pokoknya semuanya ada agar jangan sampai punah, itu harapannya. Nah, kalau bisa ini drama-drama itu saya senang kalau drama-drama joget-joget itu dilestarikan kembali, tapi jangan yang porno-porno, yang biasa-biasa saja dah, untuk mengenal bahwa Buleleng ini banyak budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas yang menjadi juru kunci. Mohon maaf tidak bisa kami buka kembali line teleponnya karena keterbatasan waktu. Silakan untuk ditanggapi, support, apresiasi dari Papa Dimas, dan ada pertanyaan dari Ibu Eka di Gajah Mada serta ada support juga dari Cici Irna melalui channel YouTube RRI. Sukses dan dilancarkan Fashion Festival 2024. Silakan Pak Yudi. Nah, berkenaan dengan karya yang di luar dari wastra, untuk saat ini mungkin kita masih mengekspos untuk mengangkat tentang wastra dulu untuk di tahun ini. Tapi mungkin kalau berhubungan dengan pameran, tidak bentuk kemungkinan kita akan bisa berikan tempat untuk berpameran. Tapi kalau untuk saat ini untuk yang berhubungan dengan di fashion show, mungkin kita lebih mengangkat ke wastra Balinya dulu untuk di tahun ini. Dan tidak menutup kemungkinan pengembangannya nanti di tahun depan mungkin kita akan berikan kesempatan. Kalaupun saya karya-karya di luar dari wastra Bali bisa kita tampilkan. Oke. Karena tadi sudah ini semacam ternyata dengan event ini banyak juga loh bakat-bakat terpendam begitu ya. Pengrajin-pengrajin selain tenun itu juga ingin tampil begitu karena ingin mengekspos hasil karya dari Buleleng itu sendiri. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabit lainnya? Bagaimana Bapak ini di tahun mendatang bisa Pak ya ditampilkan selain wastra Bali ya?
karena ini juga berkaitan sama kerajinan, mungkin kita bisa kolaborasi dengan pihak dinas perdagangan juga. Kita menyiapkan space lah sedikit. Nah, mungkin 2-3 booth stand bisa untuk tampilan-tampilan. Karena yang kerajinan seperti ini bisa kita gunakan sebagai souvenir sih sebenarnya ke depan untuk wisatawan. Ini yang rame sebenarnya, yang wisatawan datang ke Buleleng itu apa sih ciri khasnya? Jadi biasanya souvenir. Nah, ini yang mungkin bisa nanti kita kemas. Kalau memang tidak dalam bentuk kain, misalnya dalam bentuk rajutan, rajutannya seperti apa? Rajutannya mungkin ciri khasnya Buleleng, atau mungkin maskotnya Buleleng, dolphin atau apa, mungkin seperti itu. Kita bisa gunakan sebagai intinya souvenir. bersabar ya Ibu Eka ya, nanti next di sesi berikutnya akan diberikan ruang untuk itu. Ada tambahan lagi nih Pak Narte, di show juga pasangan pakaian joget dan pengibingnya ditampilkan. Ini bisa masuk malah bisa beberapa menit action. Hari ini semacam ada gimmick-gimmick ya, selingan kali ini. Iya benar. Kira-kira masuk nggak seperti itu? Gimana Pak Yudi? Nanti ditunggu rundownnya deh ya. Konten acaranya ya. Belum diskusi ya Pak Narte, sabar ya. Kalau ingin menyaksikan monggo nanti datang ke Taman Kota gitu ya. Tadi berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Narte yang berhubungan dengan film Layun Sari Jayaprana. Kebetulan nanti pun juga pemeran ini akan kita libatkan, karena kebetulan pemeran Jayaprana asli orang Buleleng. Jadi kita akan tampilkan di acara fashion show ini. Iya, yang belum sempat menonton ke bioskop-bioskop terdekat gitu ya, nanti akan ditampilkan dalam event tersebut. Karena keterbatasan waktu, sebagai penutup mungkin lebih ke Pak Yudi ya, selaku founder yang punya gawinya nanti ini dalam menyambut Buleleng Fashion Festival 2024. Ada juga yang memberikan apresiasi, acara ini keren, kolaborasi industri kreatif dan pariwisata Buleleng. Oke, silakan Pak Yudi. Ya, jadi harapan saya ya, kalau harapan saya mudah-mudahan dari melalui event ini bisa ke depannya bisa memberikan ruang ataupun juga wadah ke semua aspek ya, baik itu dari UMKM-nya, begitu juga industri kreatifnya, memberikan wadah juga buat generasi mudanya yang memiliki potensi di fashion design, termasuk juga harapannya melalui event ini bisa menarik wisata ya, wisata yang ada di Buleleng. Mungkin melalui event ini orang akan di luar dari Buleleng, orang lebih banyak ataupun berduyun-duyun untuk datang ke Buleleng, ingin lebih mengetahui Buleleng itu ada apa saja gitu. Nah itu, dan mudah-mudahan melalui event ini akan menjadi annual event setiap tahunnya. Oke, baik. Mungkin di antara Pak Kabid ada yang ingin memberikan apresiasi, silakan Pak. Ya, mungkin sekaligus closing statement ya. Siap. Jadi kami dari pemerintahan sangat mendukung dan menyambut baik dengan inisiasi dari Beli Yudi selaku founder dari Buleleng Fashion Festival ini, dan kita siap support karena dengan adanya penyelenggaraan event, salah satu tujuannya adalah seperti apa yang tadi disampaikan, memberikan wadah pada generasi muda. Spesifikasinya mungkin adalah fashion designer. Jadi dengan adanya event, mereka bisa mempromosikan produk yang mereka miliki, mereka bisa mempromosikan kreasi yang mereka miliki, sehingga orang tahu oh ini kreasinya siapa. Kemudian yang kedua, tujuannya event itu adalah meningkatkan lama kunjungan seorang wisatawan. Jadi kalau memang nanti melibatkan dari pihak Jakarta, Surabaya, Malang, sedikit tidaknya 3 hari 2 malam itu sudah kita dapat PHR-nya. Kan lumayan ya. Lumayan, oke. Misalnya itu berapa kan sudah satu dipertimbangkan tim. Berarti ya. Jadi tujuan event itu ya memang mereka datang ikut dalam event, mereka menginap di Buleleng, bisa mengeksplorasi Buleleng. Tentunya pada ujung akhirnya kan menambah PAD juga dari sektor pajak hotel dan restoran. Baik, ya. Terima kasih atas closing statementnya. Apapun apresiasi, dukungan semua pihak ini, astungkare nanti eventnya berjalan lancar dan juga sukses. Karena ini juga merupakan kolaborasi begitu ya, industri kreatif dan juga pariwisata Buleleng serta beberapa UMKM khususnya industri kreatif serta para desainer yang nanti akan muncul lagi Pak Yudi berikutnya gitu ya. Astungkare begitu Pak ya, luar biasa untuk mengeksplor Buleleng lewat potensi yang ada ataupun sumber daya yang ada dalam diri, khusus untuk manfaatnya yang besar begitu kepada masyarakat Buleleng. Tanpa terasa begitu ya,
Keterbatasan waktu yang membuat perbincangan ataupun obrolan pagi ini tidak bisa dilanjutkan. Yang pastinya terima kasih kepada Bapak Igede Agus Wiswadiatmika selaku Kepala Bidang Perindustrian Disdak Prinkop UKM Kabupaten Buleleng, Bapak Agus Widya Suputra SEMAP selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan founder yang luar biasa Bapak Gede Yudi, founder Buleleng Fashion Festival, atas waktu dan kesempatannya hadir ke Pro 1, sudah sharing bersama pendengar terkait topik menyambut Buleleng Fashion Festival 2024. Terima kasih atas kebersamaannya, sukses selalu dan tetap semangat. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk awal pekan ini Senin 10 Juni 2024. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.